Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marita Zara Syarani dari kelas 10 IPA 2. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Aceh. Nah, Kerajaan Aceh ini termasuk kerajaan kelima di Indonesia loh. Nah, di video kali ini saya ingin memberi penjelasan yang lebih luas tentang Kerajaan Aceh. Setelah kalian melihat hasil mapping saya, sekarang saya akan menjelaskan lebih luasnya lagi. Dari mulai awal berdirinya, Kerajaan Aceh berdiri bersamaan dengan penobatan Sultan pertamanya, Sultan Ali Mukhayat Syah. Penobatan tersebut terjadi pada hari Ahad, 1 Jumadil Awal 913 Hijriah. Kerajaan ini memiliki ibu kota bandar Aceh Darussalam. Ada catatan yang menyebutkan bahwa Kerajaan Aceh Darussalam ini didirikan untuk melanjutkan kekuasaan dari Samudra Pasai. Pada masa kerajaan ini, sektor politik, sektor sosial, ekonomi, dan kebudayaan mengalami perkembangan yang pesat. Nah, untuk sultannya, yang pertama adalah Sultan Ali Mukhayat Syah. Sultan Ali Mukhayat Syah adalah sultan pertama dari Kerajaan Aceh. Ia memegang tampuk kekuasaan dari tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Di bawah kekuasaannya, kerajaan ini memiliki wilayah mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar. Lalu yang kedua ada Sultan Salahuddin. Salahuddin merupakan anak dari Sultan Ali Mukhayat Syah. Setelah meninggalnya Sultan Ali Mukhayat Syah, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya tersebut. Sultan Salahuddin memerintah dari tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Sayangnya, Sultan Salahuddin kurang memperhatikan kerajaannya saat berkuasa. Maka dari itu, kerajaan ini sempat mengalami kemunduran. Akhirnya, di tahun 1537 Masehi, tampuk kekuasaan pindah ke tangan saudaranya, yaitu Sultan Alauddin Riyawad Syah. Setelah dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riyawad Syah, berkuasa dari tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Di bawah kekuasaannya, kerajaan ini berkembang pesat menjadi bandar utama di Asia. Bagi pedagang muslim mancanegaranya, lokasi kerajaan Aceh yang strategis menjadi peluang untuk menjadikannya sebagai transit bagi rempah-rempah Maluku. Dampaknya, kerajaan Aceh saat ini terus menghadapi Portugis. Kerajaan Aceh di bawah kepemimpinan Alauddin Riyawad Syah memperkuat angkatan laut juga loh. Selain itu, kerajaan ini juga membina hubungan diplomatik dengan kerajaan Turki Utsmani. Nah, yang keempat, sekarang ada Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda sekarang ini mengalami puncak kejayaannya. Iskandar Muda memimpin dari tahun 1606 sampai 1636 Masehi. Sultan Iskandar Muda melanjutkan kepemimpinannya dari Sultan Alauddin Riyawad Syah. Iskandar Muda memberikan terobosan baru untuk kerajaan. Ia mengangkat pimpinan adat untuk setiap suku serta menyusun tata negara atau qanun yang menjadi pedoman penyelenggaraan aturan kerajaan. Kerajaan Aceh menduduki 5 besar kerajaan Islam terbesar di dunia, setelah kerajaan Maroko, Isfahan, Persia, dan Agra. Kerajaan ini berhasil merebut pelabuhan penting dalam perdagangan atau pesisir barat dan timur Sumatera dan pesisir barat semenanjung Melayu. Selain itu, kerajaan Aceh juga membina hubungan diplomatik dengan Inggris dan Belanda untuk memperlemah serangan Portugis. Yang kelima adalah Sultan Iskandar Thani. Sultan Iskandar Thani memerintah dari tahun 1626 sampai 1641 Masehi. Dengan sultan-sultan yang sebelumnya yang mementingkan ekspansi, Iskandar Thani memperhatikan pembangunan dalam negeri. Selain itu, sektor pendidikan agama Islam mulai bangkit di masa kepemimpinannya. Terbukti dari lahirnya buku Bustanus Salatin yang dibuat oleh ulama Nuruddin Araini
Meskipun Iskandar Thani hanya memerintah selama 4 tahun, Aceh berada dalam suasana damai. Syariat Islam sebagai landasan hukum mulai ditegakkan. Hubungan dengan wilayah yang ditaklukkan dijalan dengan suasana liberal, bukan tekanan politik atau militer. Lalu kita masuk ke runtuhnya Kerajaan Aceh. Kerajaan ini mulai mengalami kemunduran sejak meninggalnya Sultan Iskandar Thani. Hal itu dikarenakan tidak ada lagi generasi yang mampu mengatur daerah milik Kerajaan Aceh. Akibatnya, banyak daerah taklukan yang melepaskan diri seperti Johor, Pahang, dan Minangkabau. Selain itu, terjadi pertikaian terus-menerus antara Kerajaan Aceh ini. Yang pertama, yang sudah tidak asing lagi ketika kalian mendengar namanya, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini merupakan kebanggaan rakyat Aceh sampai sekarang. Masjid Raya Baitur Rahman ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi. Letaknya di tepat pusat kota Banda Aceh. Lalu kita masuk ke kehidupan ekonominya. Dalam kejayaan perekonomian Aceh berkembang sangat pesat, daerah yang subur banyak menghasilkan lada, sehingga Aceh atas daerah-daerah pantai timur dan barat Sumatera menambah jumlah ekspor ladanya. Penguasa Aceh atas beberapa daerah di Semenanjung Melaka menyebabkan bertambahnya badan ekspor penting timah dan lada. Setelah itu kita masuk ke sistem pemerintahannya. Sultan adalah raja yang memimpin kerajaan Aceh. Kekuasaan tertinggi kerajaan berada di tangan Sultan Aceh ini sejak pemerintahan raja pendirinya. Sultan Ali Muhayyad. Sistem pemerintahan ini diteruskan oleh keturunan-keturunannya yang masuk dalam silsilah Raja Aceh. Namun, di masa pemerintahan Sri Alam pada tahun 1279 Masehi, sistem pemerintahan berubah. Kekuasaan tertinggi tidak lagi berada di tangan rakyat, melainkan berada di tangan para huru balang atau sebutan untuk orang-orang kaya di Aceh saat itu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.